Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Siap memuji nama Tuhan pagi ini, membesarkan namanya, amin. Siap mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita. Mari datang kepada Tuhan, angkatlah hati kita kepada Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, besar dan baik di hidup kami. Adapun pertolongan atas ibadah kami pagi ini datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan, menghampiri tahtanya yang kudus, menaikkan pujian penyembahan kita kepada Allah. Yesus, Engkau Allah yang besar di hidup kami. Siapkan segenap keberadaan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, membesarkan, menyembah, menaikkan pujian kepada Allah kita. Yesus, Yesus, ini hidup kami Bapa. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Sama-sama tenang. Hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kita pujian bersama-sama. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Besar
Engkau yang mempesona hidup kami. Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu, membuatku berharga di matamu. Segala bersama-sama katakan, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kami sembah namamu, kami
cinta pada saya. Oh, biarlah Yesus, Tuhan Yesus, amat cinta pada saya. Oh, biarlah sekali Tuhan Yesus, amat cinta pada saya. Oh, segala pujian pengagungan hanya kepada Engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau dimuliakan. Dan kami sangat yakin saat kehadiran Tuhan di tempat ini yang kami muliakan itu dapat menyentuh kehidupan kami, maka akan ada sukacita, ada kemenangan, ada hal-hal yang baru yang Tuhan nyatakan kepada kami pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian kami lebih lagi. Dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur, katakan sama-sama. Hari ini saya mengajak kepada kita semua untuk bersukacita. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, amin. Dia berkuasa atas kehidupan kita, amin. Come on, ayo pujian bersama-sama. Come on. It's time.
saja memberikan kemenangan buat kehidupan kita. Allah sumber kuat kita, Allah kuat kita. Amin. Kau sungguh engkau besar.
kita hamba kebenaran. Siapkan segenap keberadaan diri kita pagi ini untuk terima sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima apa adanya, kekuatan
Kami mau membuka hati untuk-Mu ya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami semua. Kiranya hati kami Tuhan lembutkan, sehingga saat kami mendengar firman Tuhan, kami semua yang mendengar dan juga hamba-Mu yang berbicara, kami semua diberkati Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan akan menjadi benih yang subur, benih yang akan bertumbuh dan berkembang di tanah yang subur di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Biarlah pagi ini kami semua setelah dikenyangkan dengan pujian yang begitu membuat hati kami bersuka cita, kami pun juga akan dikenyangkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk pelayan profetik pagi ini ya. Hari ini siapa yang tidak merasa terberkati dengan pujian kita? Pasti semua terberkati ya. Marilah kita menikmati saat puji-pujian itu kita naikkan. Karena saat kita menaikkan puji-pujian kita, maka kita akan menerima berkat dari Tuhan. Hati kita dikuatkan, kita memperoleh sukacita, kita memperoleh kekuatan yang baru dari Tuhan. Sehingga diri kita ini akan pulang dengan membawa berkat saat beribadah. Tetapi jika kita menyanyi dengan sesuka kita lah, kita nyanyi sambil pikiran kita di mana-mana, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Oh, di sini ada ya. Roma 6 ayat 15 sampai dengan 23. Roma 6 ayat 15 sampai 23. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat 15, Bapak Ibu 16, seterusnya sampai dengan selesai ya. Roma 6 ayat 15 sampai dengan 23. Beginilah firman Tuhan. Jadi, bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. 1, 2, 3. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kita menyerahkan diri kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang membimbing kamu pada kematian maupun dalam ketaatan yang membimbing kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah berperang dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba, kamu boleh jiwa yang membawa kamu pada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema hari ini adalah hamba kebenaran. Mari kita bersama-sama belajar dan mengerti apa
itu hamba. Hamba itu kalau pada waktu zaman seperti itu ya, zamannya ini surat Roma ya, Rasul Paulus yang menulis. Seringkali saat mengajar, Rasul Paulus menyampaikan dengan lebih mudah supaya yang mendengar memahami. Seorang hamba pada waktu itu tidak berhak atas dirinya. Hamba itu artinya terikat dengan seseorang yang berkuasa atas dirinya. Bisa jadi dia adalah tawanan perang. Bisa jadi dia adalah seorang yang tidak mampu membayar hutangnya, sehingga dia menjual dirinya kepada orang yang menghutangi dia untuk melunasi hutangnya. Ingat cerita ibu janda yang mendapat mujizat dengan menuang minyak buli-buli ke dalam tempayan yang banyak itu kan tidak bisa membayar hutang, sehingga anaknya ini akan diminta untuk menjadi budak. Seorang budak itu hampir tidak bisa melepaskan dirinya karena seorang budak itu tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli dirinya supaya dia bebas. Jadi sepanjang hidupnya dia bisa saja menjadi budak sampai mati. Seorang budak harus taat kepada tuannya, entahkah itu kepada hal yang baik maupun kepada hal yang tidak baik. Kalau Bapak Ibu ingat cerita di Paulus itu, Paulus kan pernah waktu dia sedang datang mengajar itu di sebuah kota, saat dia menginjil, ada tuan-tuan yang punya hamba. Lah hambanya ini tugasnya menenun, ingat ya? Itu jadi hamba itu tidak berhak atas dirinya. Apa yang diperintahkan tuannya itu yang harus dia kerjakan, baik atau buruk itu harus dikerjakan. Nah, seorang hamba itu tidak berdaya. Dia betul-betul terikat dengan tuannya. Kalau kita melihat tadi bacaan kita tadi, bahwa kita ini dulunya adalah hamba dosa. Kita tidak mampu untuk melepaskan diri kita supaya kita itu terlepas dari dosa. Apapun yang kita buat, meskipun kita seringkali mendengar jika kita berbuat baik maka kita bisa selamat. Oh bisa, karena satu kesalahan itu dapat membuat semua menjadi tetap salah. Lalu bagaimana supaya kita lepas dari dosa? Syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini memberikan dirinya supaya kita selamat. Harganya itu dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib dengan darahnya. Ingat, bangsa Israel itu harus memberikan tiap-tiap waktu korban penebusan dosa. Harus membawa sesuai dengan kemampuan dirinya, membawa kambing, membawa domba untuk dipersembahkan. Domba yang bagus, domba yang tidak cacat. Untuk apa? Untuk menebus dosa. Bahkan para imam pun harus melakukan itu. Harus ada bayar, harga bayarnya. Dan kita semua ini yang hamba dosa itu sudah dibeli sama Tuhan dan harganya sudah lunas dibayar. Dengan apa? Dengan kematiannya di kayu salib. Jadi jangan pandang remeh dan menganggap apanya begitu. Kadang orang-orang di luar ngomong bersama-macam tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya biarlah, kita tidak perlu berdebat. Tetapi kita meyakini bahwa darah Tuhan Yesus yang tidak melakukan dosa itu menjadi berdosa, menanggung dosa kita di atas kayu salib, dan darahnya itu adalah harga bayar yang lunas untuk kita semua. Karena Yesus adalah anak Allah yang datang sebagai manusia sama seperti kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita setelah percaya pada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka status kita itu berubah dari seorang hamba dosa menjadi hamba kebenaran.
Tapi yang jadi pertanyaan kita, apakah kita ini menyadari kalau kita ini sudah berubah statusnya, atau kita masih tidak sadar? Kita seringkali mendengar bahwa kita adalah hamba kebenaran, tapi di dalam hidup kita sehari-hari kita masih kesulitan. Kita masih menjadi sama seperti hidup kita yang dulu. Saya itu beberapa hari yang lalu beberapa minggu yang lalu itu sudah ngomong-ngomong dengan Buria. Ayo kita akan buat sesuatu, lalu kita jual, supaya penjualan kita itu labanya untuk kita nambahi uang pembangunan. Wah, Mbak Ria ini, Bu Ria ini model orang yang selalu oke-oke saja gitu. Kalau kita ajak sesuatu hal yang baik, dia pasti akan segera oke gitu. Tapi dilalah saya dengan dia selalu ada hal yang harus dikerjakan, sehingga kemudian baru minggu kemarin saya bisa merealisasikan rencana kami itu. Saya berencana untuk saya yang pulaan. Saya beli berambang. Ini kan berambang lagi melimpah ya. Saya pikir ini adalah kesempatan. Saya beli berambang untuk kemudian kami olah sehingga itu menjadi berambang goreng dan itu bisa dijual. Labanya seluruhnya kita akan kumpulkan untuk pembangunan. Halah gunanya itu lah si titok paling untuk epiro. Jangan begitu ya. Orang pedagang itu sedikit peng coba padanan, ya, peng begitu. Nah, kita memanfaatkan kesempatan. Saya itu karena Pak Yuri itu sudah repot, saya tidak suruh dia untuk antarin saya cari berambang begitu. Saya lupa ada cirin ada. Nah, atau Bu Selamat ya, yang bisa menolong saya untuk mencarikan harga berambang yang murah. Saya beli online. Biasanya saya beli online itu tidak masalah. Saya beli untuk diri saya sendiri itu baik begitu. Tapi delalah itu kemarin itu, lah ini atasnya kok gede-gede, tak suntak bawahnya balik, cumili. Padahal saya beli 6 kilo begitu. Lalu saya pilihi, saya sambil ngomel, saya ngomong dengan Pak Yuri, aku dihabisin bakule. Nah, kenapa? Bawahnya cilik-cilik gini terus piye dia begitu. Saya langsung foto, saya kirimkan sama bakulnya. Tapi ya toh, ini cari dana malah toh kasih berambang cilik-cilik begini, saya bilang begitu. Oh ya maaf ya Bu, tadi perasaan sudah gede-gede. Nah batinku, lah perasaan. Lah terus saya pilih, saya bawa ke rumah Buria. Kami kemudian kupas. Saya juga sudah bilang di muka sebelum Mbak Dia nanti komen, berambang kok cilik-cilik tuh nang. Saya sudah bilang minta maaf, berambangnya cilik-cilik karena tadi janjinya ada cilik-cilik. Atasnya gede-gede, tapi ini sore cilik-cilik. Nah kemudian sudah itu kita kupas dan sudah kita goreng, sudah digoreng Buria karena saya tidak bisa menggoreng dengan baik. Dan hari ini kita bawa pengumuman selanjutnya nanti begitu ya, kita kembali ke sini. Nah dari situ kita belajar apa? Kalau kita sebagai seorang pedagang, marilah kita yang mungkin dahulunya kita tidak baik karena kita adalah hamba dosa, tetapi setelah kita menjadi hamba kebenaran, kita akan berdagang dengan baik. Banyak di antara kita ini pedagang. Tapi jika kita bisa berdagang dengan baik, maka nama Tuhan dipermuliakan. Orang akan melihat, oh kalau beli dengan bapak ini atau ibu ini, pasti oke. Kalau baik, dia akan bilang baik. Kalau tidak, dia akan bilang tidak, tentu harga lebih murah. Lebih baik fair begitu daripada menipu begitu ya. Ada banyak hal di dalam hidup kita. Apakah hidup kita ini masih seperti hamba dosa? Kalau kita ini zaman dahulu sebelum kita mengenal Tuhan, kita suka memakai mulut kita untuk berbicara yang tidak baik tentang orang lain, sehingga menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah keluarga, atau malah kita bertengkar dengan suami kita, istri kita, atau anak-anak kita. Tapi setelah kita sadar kita menjadi hamba kebenaran, status kita berbeda, tentunya dengan sadar kita harus berubah. Ada banyak hal dalam hidup ini yang dapat menunjukkan kita ini hamba dosa atau
hamba kebenaran. Memang tidak mudah untuk tetap menjadi hamba kebenaran. Kalau kita hamba dosa, kita terikat dengan dosa, kita tidak bisa melepaskan diri. Kalau kita jahat ya jahat terus tidak sadar-sadar. Tetapi dengan status kita yang baru, kita ini adalah hamba kebenaran. Nah, sekarang kita akan cari tahu, kenapa sih kita itu kok sulit jadi hamba kebenaran? Kira-kira apa ya? Kenapa kok sulit jadi hamba kebenaran? Saya sudah pikir-pikirkan, saya sudah merenungkan, ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita tidak sadar status kita yang baru. Kita masih merasa sama dengan hidup kita yang lama, tetap menjalani hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita bekerja juga tidak jujur. Kita menjadi orang-orang yang tidak menunjukkan kebenaran. Bahkan dalam diri kita pribadi ya, pikiran-pikiran yang buruk. HP kita ini kan milik kita pribadi. Kita bisa melakukan banyak hal yang berdosa lewat HP kita. Pasangan kita mungkin tidak tahu, karena tidak semua di antara kita ini yang HP-nya tidak dikunci. Ada, pasti ada yang HP-nya dikunci. Suami istri tidak bisa buka. Saya dengan Pak Yudi tak buka. Kakakku bisa buka. Semua saya taruh di meja. Tidak tahu HP-nya dia dikunci atau tidak. Tetapi saya menghargai privasi dia, karena dia sudah besar juga. HP kita itu bisa menjadi alat untuk kita berbuat dosa. Tinggal klik keluar semua kok, gampang. Anak-anak kecil sekarang malah lebih pandai dari kita. Semua tergantung kita. Mungkin kita di luar sudah jadi pedagang yang baik, kita di luar sudah jadi pegawai yang baik, kita jadi masyarakat yang baik, anggota masyarakat yang baik. Tetapi dalam hidup pribadi kita sendiri dan Tuhan yang tahu. HP itu bisa untuk jadi baik, bisa jadi tidak baik. Tinggal buka sedikit, ada macam-macam hal yang membuat berdosa itu keluar dari situ. Ya, saya itu kemarin itu tidak lihat, tidak mencari, tapi seringkali kan HP itu kan muncul sendiri toh. Apa berita apa itu muncul sendiri toh. Kita tidak lihat aja, tidak usah cari itu keluar. Tak lihat itu apa tuh, ini video apa gitu. Ada perempuan nangis-nangis diseneni bojone. Karena itu tuh tak lihat, tidak ada apa tuh, marah-marah apa gitu. Ternyata dia dimarahi suaminya karena dia itu punya teman lewat TikTok gitu. Nah, sehingga kemudian ketahuan suaminya dimarahi. Itu kalau yang ketahuan, kalau yang nggak ketahuan ada banyak hal. Atau lewat ini HP itu kita jadi menjadi gila apa ya? Gila like gitu ya. Itu rotok gaptek ya, cuma main Facebook saja. Kita begitu senang dengan kalau ada yang banyak like. Itu pihak langsung dibuka gitu ya. yang lihat berapa. Kalau kita pelaku bisnis tidak apa-apa ya, seperti Felis atau beberapa orang di antara kita yang memang mengandalkan itu ya, itu baik loh, tidak apa-apa. Cuma kadang-kala kita itu terpaku dengan HP terus-menerus. Apakah itu baik? Tergantung kita memakainya bagaimana. Kalau kita memang berdagang lewat itu baik. Tapi kalau kita menghabiskan waktu untuk itu tidak baik. Kita ini sudah menjadi hamba kebenaran. Itu sesuatu yang hanya kita tahu secara pribadi dengan Tuhan. Apalagi kalau HP kita itu kita kunci. Kita itu sudah menjalani hidup sebagai hamba kebenaran atau hamba dosa. Saya kemarin pada waktu ikut retret sinode, saya ikut kelasnya tentang anak muda begitu. Saya dengarkan gitu ya penjelasannya. Jadi Pak Pendeta ini harusnya besok pas ulang tahun gereja diundang, tapi tidak bisa karena dia pergi pelayanan keluar. Dia itu cerita bahwa dia melakukan survei dengan seorang psikolog. Ternyata
surveinya itu tidak kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tetapi kepada anak-anak muda yang pelayanan. Ibu-ibu jangan bilang, bapak ibu jangan bilang, gitu ya, tapi itu kenyataan. Kenyataannya adalah orang-orang yang berdiri di mimbar yang pelayanan itu ternyata hidupnya kacau balau. Meskipun dia nyanyi di depan, main musik di depan, ternyata dia di luar. Setelah itu dia masih open BO. Coba bayangkan, dia sendiri yang melakukan survei saja dia kaget begitu. Ada banyak hal yang dilakukan dengan sengaja. Apakah itu hamba kebenaran? Tidak, itu masih merupakan hamba dosa. Jadi hambatannya adalah tidak sadar atau tidak mau sadar kalau statusnya itu sudah berubah. Orang kalau suami istri kan sudah berubah ya, betul? Yang masih lajang-lajang ini masih seneng karep-karepe dhewe ya toh? Mau bangun siang paling diomeli sama mamai, ya kan? Tetapi kalau sudah suami istri, mau bangun siang, bisa jadi geger itu, apalagi mertua tahu gitu ya, bisa rame itu. Nah, di dalam hidup kita sehari-hari, apa kita itu sudah mencerminkan hidup sebagai hamba kebenaran? Jika kita sudah menikah saja, kita sadar dengan status kita sudah berubah, ya kan? Yang dulu masih senang-senang, sekarang saya sudah menikah, punya tanggung jawab, punya anak. Jadi tidak mungkin tuh bapak-bapak terus masih senang-senang sendiri, anaknya, suami istrinya jungkir balik ngurusi anaknya sambil bekerja, dia malas lagi pergi keluar hangout sama temannya. Itu apakah tidak sadar statusnya kan? Itu status suami istri. Nah, saya membandingkan kalau kita ini statusnya adalah hamba kebenaran, tentunya kita sudah tidak lagi menghidupi hidup sebagai hamba dosa. Itu yang pertama, tidak sadar atau memang sengaja tidak mau sadar bahwa dirinya adalah hamba kebenaran. Karena kalau kita jadi hamba kebenaran itu tidak enak. Banyak orang berpikir, lah piye, ini ra entuk ngono ra entuk. Terus kita senang-senangnya bagaimana? Maksud kita karaoke tidak boleh? Ya boleh kok karaoke. Nah, tapi karaoke-nya itu bagaimana, di mana? Nah, itu masalahnya kan begitu kan? Tapi ada orang yang berpikir, nanti kalau kita itu rajin ke gereja, setia, mesti Pak Pendeta ini ikut baik kan orang itu ini, orang itu gila, itu kita senang-senangnya piye gitu. Kan kita jadi orang yang aneh gitu. Udah, ada banyak hal untuk kita bersenang-senang ya. Itu kan apa ya? Segala sesuatu kita itu harus sadar, segala sesuatu itu seringkali dibawa kepada hal-hal yang tidak baik. Kita sendiri itu yang harus bisa mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Jangan jadi alasan tidak mau dengan firman Tuhan. Nanti kalau dengan firman Tuhan pasti pesannya tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ABCD. Nah, terus hidup saya ya sengsara atau masuk tidak boleh ini, tidak boleh itu. Apakah seperti itu? Tidak. Ada banyak hal yang baik yang bisa kita kerjakan. Lalu kesulitan kedua, masalah kedua, mengapa kita sulit dan gagal menjadi hamba kebenaran adalah kita ini suka dengan hidup yang lama. Ya, kita itu senang. Sadar sih sadar, tapi kita masih senang dengan hidup yang lama. Mari kita lihat di Bilangan 11 ayat 4 sampai dengan 6. Bilangan 11 ayat 4 sampai dengan 6. Di situ kalau kita nanti jauh sudah tampilkan, kita akan lihat bangsa Israel itu kan sudah nangis-nangis minta sama Tuhan, ya toh, supaya bisa keluar dari perbudakan. Terus sudah dibawa keluar, tapi karena mereka itu suka ngiyelan, ya, suka ngiyelan, makanya kita jangan suka ngiyelan ya. Nanti kalau kita suka ngiyelan itu kita dibiarkan Tuhan untuk mengalami kesulitan yang tidak selesai-selesai. Di sini dikatakan bahwa orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Itu mereka sudah dikasih makan mana loh, tapi bosan ya. Kenapa kok saya mau masih dikasih makan mana terus? Saya bosan. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kok bisa ngomong tidak bayar apa-apa ya? Padahal kemarin itu waktu mereka nangis-nangis, itu tahu enggak? Mereka tuh disuruh bikin batu bata,
Terus karena jumlah mereka makin banyak, maka mereka disuruh lebih banyak bikin batu bata, tetapi tidak disediakan banyak. Suruh cari sendiri, dan kalau kesuwen itu ditambukin karena ada mandornya. Tapi mereka bisa ngomong, dengan tidak bayar apa-apa kepada mentimun, semangka, bawang perai, bawang merah, dan bawang putih. Ini koyo ibu ya. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Memang mana itu tidak berbentuk bawang bombay dan lain sebagainya, karena mana itu hanya rasanya manis dan bisa dibuat roti. Itu pun satu hari itu habis, besok dikasih lagi pada Tuhan, oleh Tuhan. Memang tidak ada macam-macam, karena memang mereka ada dalam perjalanan untuk keluar dari tanah Mesir. Itu pun dibiarkan Tuhan, diizinkan Tuhan muter-muter 40 tahun karena mereka ngeyelan. Makanya tadi saya bilang, ayo kita semua jangan ngeyelan. Kalau kita ngeyelan sama Tuhan, kita akan dibuat muter-muter tidak selesai-selesai. Supaya kita sadar, maksudnya Tuhan begitu. Apakah Tuhan tidak bisa membuat keajaiban langsung tling bahasa Israel sampai di tanah Kanaan? Bisa lah. Tapi apakah bahasa Israel berubah? Tidak. Tuhan tidak mau itu. Tuhan ingin perubahan. Nah, bangsa Israel ini sudah dibawa keluar, nangis-nangis berdoa, sudah diberi jawaban, dibawa keluar, tapi masih ingat-ingat yang dulu karena bosen makan mana terus. Kita itu seperti itu enggak? Kita nangis-nangis, Tuhan, ini uangku kurang, aku minta pekerjaan. Setelah kita dikasih pekerjaan, kita mulai sampai, Tuhan, aku kesel dikon lembur terus. Padahal ya orang bekerja seperti itu. Tentunya ada hasil yang baik kalau kita mau sungguh-sungguh. Ya, Ibu Christine, teman kita ini, saudara seiman kita ini kan sedang berusaha mencoba untuk usaha roti. Ya, kadang-kadang dia cerita, roti ini roti orang enak ya Cik, orang popo gitu, pokoknya semangat. Namanya belajar, dia tidak sekolah bikin roti. Begitu. Nah, kalau mengeluh pasti bisa. Pesanan mendadak bengi-bengi isu turun sampai isu. Padahal kalau kita tidak sadar, kita mungkin mengeluh. Contoh soal Icat ini buka laundry baru. Kadang menjengkelkan enggak? Kadang kakuati karena pegawainya rewel gitu. Kita jengkel begitu. Apakah itu tepat? Tidak. Kadang-kala kita ini sudah berdoa, diberi Tuhan, ya namanya di dunia itu kan pasti ada kesulitan tuh. Pasti kan? Ada pelanggannya rewel ya Pak Kris, ini pasti ada pelanggannya rewel ya Pak. Mesti barang bagus, ijek komplain dan lain sebagainya. Apakah kemudian mengeluh? Tentu kita tidak boleh seperti itu. Sebagai hamba kebenaran, kita harus menyadari diri kita. Saya dikasih berkat sama Tuhan. Berkat itu tidak mungkin berupa mak bedunduk terus diterima kasih gitu, tidak mungkin. Tapi kita diizinkan Tuhan untuk berusaha, untuk bekerja, bangun pagi-pagi, siap-siap pagi-pagi, pulang mungkin kadang-kala sore sampai kesel begitu ya. Itu tidak apa-apa, disyukuri. Kalau kita hamba kebenaran, saat pekerjaan kita banyak, kita bersukacita. Orang yang lihat bagaimana? Senang enggak? Senang. Anak Tuhan beda. Coba kalau kita ada enggak, Bapak Ibu pernah pergi belanja, sing jual itu rame terus malah lesu-lesu? Ada. Malah dia mau sing tuku ada. Bukannya tambah senang. Coba kalau orang Kristen, anak Tuhan itu sadar dirinya sebagai hamba kebenaran. Wah, dapat berkat banyak, tentu ada tenaga banyak yang dikeluarkan. Tetap bersukacita. Itu menunjukkan sebagai hamba kebenaran. Tapi kalau kita tidak sadar, kita akan menjadi ya seperti itulah. Kita tahu sendiri, ya. Jika kita masih suka dengan hidup kita yang lama, maka kita sulit menjadi hamba kebenaran. Seringkali kita ini merasa bahwa hal-hal yang lama itu menyenangkan hati saya. Apakah betul seperti itu? Tidak juga. Kita kadang mungkin butuh healing. Tapi kalau kemudian masalahnya di hati belum beres, kita healing terus, kira-kira
beres di hati kita? Enggak. Jawabannya ada pada Tuhan. Jika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan kelegaan di dalam hati kita. Jangan membuang tenaga dan uang untuk hal yang sia-sia. Ada orang kaya yang begitu rupa memperhatikan dirinya untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak pernah merasa puas. Suatu kali temannya berkata, ayo ikut dengan saya, cobalah untuk berbagi. Saat dia berbagi, hatinya menjadi lega. Karena apa? Dia apa yang dia pikirkan, kalau saya punya uang banyak, saya nyenangin diri saya, maka hati saya senang. Ternyata tidak. Justru saat berbagi, hatinya menjadi senang. Itu hal yang lain, bukan? Seringkali kan orang lain akan berkata, kita cari duit yang banyak, nanti kita punya uang banyak, kita senang-senang. Tapi pada waktunya itu ada titik yang membuat kita sudah senang-senang tidak senang. Seperti itu. Yang ketiga adalah, kenapa susah untuk menjadi hamba kebenaran? Karena kita tidak memiliki dasar yang kuat, mudah terombang-ambing. Bapak Ibu, kalau yang dulu pernah datang ke gedung gereja kita pada waktu belum rapi bawahnya ya, itu bawahnya itu dikasih besi-besi banyak sekali. Untuk apa? Supaya kuat dasarnya. Kalau dasarnya kuat, nanti dibangun ke atas akan kuat. Nah, sama seperti diri kita. Kita ini harus punya dasar yang kuat. Caranya bagaimana? Kita tidak mungkin bisa menjadi hamba kebenaran kalau kita seorang diri. Bagaimana supaya kita membuat fondasi di dalam diri kita kuat? Dengan cara kita rajin datang beribadah, kita rajin bersaat teduh, dan lagi sempatkan waktu di tengah minggu untuk berkomunitas dengan saudara seiman. Itu akan membuat fondasi iman kita tetap kuat. Sepanjang hari kita ada di dunia luar yang penuh dengan tantangan yang membawa kita jauh dari Tuhan. Bagaimana supaya fondasinya tetap kuat? Ya, kita harus tetap bergaul dengan saudara-saudara seiman supaya kita tetap kuat. Di mana? Di RBC ini selalu ada acara tengah minggu. Entah itu bonfellowship, entah itu ibadah youth, entah itu ibadah Women RBC yang masih sebulan sekali. Itu adalah bagian kita sedang membangun supaya fondasi iman kita ini tetap kuat. Karena kita itu hidup di tengah-tengah dunia yang orang itu bisa ngomong apa saja yang dapat membuat kita cepat menjadi goyah. Lalu yang selanjutnya adalah mengapa kita sulit menjadi hamba kebenaran? Tidak mau mengampuni. Siapa di sini yang tidak pernah marah dengan orang lain? Siapa di sini yang tidak pernah benci sama orang lain? Wah, kalau tidak pernah benci luar biasa. Saya juga pernah benci sama orang loh. Karena memang kita manusia yang lemah. Tuhan tahu itu. Kalau kita tidak mau mengampuni, maka kita sulit jadi hamba kebenaran. Kenapa? Karena kalau kita tidak mau mengampuni, hati kita menjadi pahit. Karena teringat-ingat terus. Kalau sudah menjadi pahit, maka itu akan muncul tanpa sadar lewat perkataan kita, lewat tindakan kita. Mungkin kita marah dan tanpa sadar lama-lama kita benci dengan pasangan kita, meskipun kita tinggal serumah. Dan itu bisa muncul lewat kata-kata maupun sikap kita. Kalau kita tidak mau mengampuni, maka kita sulit menjadi hamba kebenaran. Jika kita selalu teringat-ingat akan masa lalu yang menyakitkan kita, maka kita itu sulit untuk menjadi hamba kebenaran. Meskipun kita sudah tua begini ya. Karena apa? Saya yakin kita semua itu punya pengalaman pahit di masa lalu. Entahkah kita diejek orang, entahkah macam-macam. Tapi kalau kita
tidak mau melepaskan pengampunan tapi itu disimpan dalam hati, maka itu akan menjadi sesuatu yang pahit di dalam hati kita. Mau dikata pakai apapun dengan omongan yang baik secara sadar, tetapi suatu saat akan keluar kata-kata yang tidak baik. Nah, kita tadi sudah lihat mengapa sulit menjadi hamba kebenaran, karena kita tidak sadar atau tidak mau sadar dengan status kita yang baru. 2, karena kita suka dengan hidup kita yang lama. 3, karena kita tidak memiliki dasar yang kuat. 4, tidak mau mengampuni. Lalu kita harus bagaimana? Kita harus memandang ke depan. Jangan hidup di hidup yang lama terus. Yang lama sudah berlalu. Sambil Raja Brahma, saya ngomong-ngomong dengan Budi. Ada satu hal yang teringat-ingat di pikiran saya. Mungkin dia tidak ingat karena dia ngomong banyak, jadi mungkin dia lupa apa yang dia omongkan. Tapi saya ingatnya begini, harus melupakan masa lalu begitu ya. Kita tidak usah mengingat-ingat. Intinya seperti itu. Nah, kita harus melupakan waktu yang lalu itu. Yang pahit-pahit didoakan, serahkan ke Tuhan. Biarkan Tuhan membalut hati kita, memberikan sesuatu yang baru di dalam hati kita. Supaya apa? Yang muncul keluar adalah hati yang baik. Pernah nggak Bapak Ibu ngomong dengan orang secara baik-baik, lalu dijawab pedes dan nyelekit? Kita kaget. Dijawab ngomong jawabnya kok yang ngono, pernah nggak? Pernah. Saya juga pernah. Saya juga melakukan itu. Pak Yudi kadang kaget karena saya lagi jengkel, dia ngejak omong, terus saya ngomong dengan dia kaget. Baru kemudian saya sadar, lalu saya minta maaf dan saya lalu menjelaskan seperti ini begitu. Nggak susah-susah hari Minggu kemarin tuh loh, kemarin. Jadi hari apa ya, Breni, Pak Dedi itu ke gereja bantuin beres-beres itu. Senin apa Selasa sih Pak? Saya lupa sih. Pokoknya repot dari beberapa hari ini sehingga saya bilang, aku janterin ke rumahnya Mbak Ria, mau bikin berambang. Dan dia itu mungkin sambil berpikir Pak Dedi mesti kok burung gitu ya. Sehingga Pak Yeri yang biasanya ramah itu jadi wajahnya itu seperti mungkin Bu Ria merasakan ini, oh Yeri kok wajahnya kok biar berubah, apa rak seneng ngeterke, apa nana ngeter sini. Bukan, karena dia berpikir Pak Dedi mesti kok burung gitu ya. Saya itu masih beres-beres sehingga harusnya saya berangkat lebih kasih, jadi rodok siang begitu. Sehingga dia bilang, ayo cepat aku mau mengerjakan tugasku juga begitu. Jadi sampai di rumahnya Bu Ria itu wajahnya bagaimana begitu. Mungkin Bu Ria berpikir, Mas Yeri ngamuk piye gitu. Padahal tidak. Seringkali kita kan kalau hati kita sedang tidak baik, kita melihat itu akan bereaksi bagaimana? Tidak baik. Apalagi yang melayani konsumen. Sering nggak begitu? Ini sudah dilayani baik-baik, itu tiba-tiba konsumen ngomongnya kira enak gitu. Terus kita beli begitu ya. Ujung-ujung itu jawabnya aneh, permintaannya susah. Pak Han mesti sering, karena Pak Han orang lapangan dari pagi sampai sore. Sore sampai Sabtu. Sore ya, pagi kita ngomong baik, kadang-kadang disauri itu, kaget gitu, itu sudah melayani baik. Karena apa? Kadang-kala hati ini sedang tidak baik. Kalau hatinya Bu Ria sedang tidak baik, mesti mikir macam-macam. Kayak Mas Yeri kayak ngopo kayak waktu apa datang kok wajahnya datang terus ke susu-susu, mesti mikir-mikir karena susu piye, ora itu mau piye gitu ya. Kalau kita tidak memiliki hati yang baik, hati yang sedang tidak baik-baik saja, kita bisa berasumsi macam-macam. Nah, mari kita semua melupakan hal-hal yang memahitkan hati kita. Saya tahu sampai hari ini pun kita mungkin mengalami hal-hal yang membuat kita tidak enak di hati. Pasti ada. Tapi jangan disimpan-simpan pesan saya. Karena itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Akan muncul keluar dan kita akan tidak dapat menjadi hamba kebenaran. Orang yang hatinya itu tidak beres, yang keluar dari mulutnya itu ya tidak beres seringkali, menyulitkan orang lain. Dan tidak mungkin kita bisa menjadi hamba kebenaran kalau hati kita tidak beres. Saya itu juga punya masa lalu. Saya itu paling tidak bisa kalau diomong sesuatu tentang penampilan.
bukan apa-apa. Kenapa? Karena waktu kecil cici saya itu cantik gitu, cantik putih, mukanya beda dengan saya lah. Dan setiap orang itu selalu bilang, mosok kuwi cicimu. Bagi saya itu menyakitkan. Memang mukanya beda betul. Saya itu kan kulit saya kan tidak putih gitu. Cici saya putih sekali. Terus wajahnya kami berbeda. Wajahnya berbeda. Sehingga setiap kali kami pergi gitu ya, mesti itu cicimu, masa cicimu. Itu bagi saya menyakitkan. Sudah gitu, cici saya itu jauh lebih pandai dari saya. Saya itu tidak pandai berhitung. Makanya saya bilang, aku mau hitung-hitung kesuwen, salah terus. Memang sulit bagi saya. Saya itu sampai hari ini yang saya hafal itu nomor HP-nya Pak Yedi, nomor HP saya aja saya tidak hafal loh. Bukan apa-apa, bagi saya mengingat angka dalam jumlah yang banyak itu menyulitkan dari kecil. Entah itu karena saya dibilang bodoh oleh guru saya tidak tahu. Sehingga itu sampai sekarang, saya itu mengingat angka yang berderet-deret bagi saya itu sulit. Makanya saya harus mengingat satu nomor HP kalau ada apa-apa, ada perlu. Itu nomor HP-nya suami saya, itu yang saya ingat. Nomor HP saya tidak ingat loh. Saya harus lihat nomor HP-nya berapa Bu? Sebentar, saya buka dulu. Saya paling tidak bisa jika ada orang yang ngomong tentang hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena masa kecil saya tidak menyenangkan. Mama, papa saya tidak pernah mengatai saya bodoh atau jelek, tidak pernah. Tetapi orang-orang di sekeliling saya, saudara-saudara saya, guru saya di sekolah, itu delala itu, saya itu selalu sekolah dari TK, SD, SMP, selalu barengan dengan cici saya, dan gurunya cici saya adalah guru saya. Dan cici saya itu matematika pinter banget tuh. Ya aku gak iso, susah lama begitu. Sehingga mereka selalu bilang, kuwi kok iso nak koyo cicimu tuh. Lah itu tuh dari kelas 1 SD sampai kelas 6 sampai SMP. Kami itu sekolah di Domsa. Cici saya pinter, saya itu pas-pasan lah, dengan sengsara gitu. Saya seangkatan sama Bu Kristin ya. Bu Kristin itu juga Domsa juga, kami seangkatan. Dia kelas C, saya kelas E. Nah, itu membuat saya tidak nyaman. Saya seringkali dibilang, kuwi kok ora podo karo cicimu toh. Tidak hanya soal pandai, soal wajah. Makanya Bapak Ibu yang punya anak, yang laki-laki atau cewek-cewek, jangan sekali-kali membandingkan satu dengan yang lain. Itu berbahaya, akan dibawa sampai mati. Saya itu sadar loh sekarang, sadar tidak? Sadar. Tapi kalau ada orang yang ngomong sesuatu hal, saya itu bisa langsung twing gitu. Tapi kemudian karena saya sudah sadar, terus saya berpikir tentang sesuatu yang baik. Oh itu baik untuk saya, begitu ya. Dari situ kita harus masing-masing melihat dirinya. Yang tahu siapa? Diri kita. Kadang-kadang kita malu untuk ngomong sama orang. Wah, aku dulu dinyeknya cili aku. Terus kita saat dewasa, kita juga begitu. Bisa saja jadi minder, bisa saja mulut kita jadi pedas kepada orang lain. Ada loh orang yang gitu, karena sudah terluka, terus dia supaya menyelamatkan dirinya, terus dia pedas kayak ngomong sama orang lain tentang kelemahan orang lain. Ada banyak. Makanya kita jangan begitu ya. Mari kita mengoreksi diri kita. Biarkan Tuhan itu menyentuh hati kita. Tuhan itu baik. Tidak hanya menyuruh kita jadi hamba kebenaran terus titik. Karepmu menjungsang jempale wes susah payah menangis air mata terserah. Tidak. Tetapi Tuhan itu mengerti hati kita. Dia tidak hanya menyuruh kita menjadi hamba kebenaran, tetapi Tuhan juga menyentuh hati kita, menyembuhkan hati kita. Entahkah itu luka masa lalu atau masa-masa sekarang. Masa lalu tadi kita baca itu akan terbawa sampai masa sekarang. Karena itu izinkan Tuhan untuk membereskan hati kita sehingga kita bisa menjadi hamba kebenaran. Yang pertama tadi adalah mari kita ingat akan status kita yang baru. Kita ini hamba kebenaran. Yang kedua, kita harus melupakan masa lalu yang tidak baik.
lihat ke depan. Yang ketiga, mari kita memiliki pondasi yang baik supaya iman kita kuat sehingga kita bisa menjadi hamba kebenaran. Dan yang selanjutnya kita harus mau mengampuni hal-hal yang lalu, biarlah berlalu. Biarkan Tuhan menyentuh hati kita. Apapun itu, orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, orang-orang yang sudah memfitnah kita, orang-orang yang sudah merugikan kita. Bisa enggak kita kemudian jadi jahat? Bisa. Lah orang lain sudah tak baik jahat kok. Ngapain saya jahat baik sama orang lain? Begitu ya. Saya itu kadang bilang dengan umur itu kalau bilang, aduh Bu Nana, saya itu lupa. Apa tuh tadi lupa? Terus saya bilang, enggak apa lupaan Bu, malah udah punya seri, aku bilang gitu. Jadi kenapa dijati orang lain umur terus lupa? Karena dia lupa. Terus tapi Pak Kris ketawa bilang, iya Bu, tapi nek soal uang itu Bu Mur nggak pernah lupa ya. Kayaknya terus. Dan saya udah enggak apa-apa Bu, Pak itu ibu-ibu biasa, saya bilang begitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar supaya kita bisa menjadi hamba kebenaran. Yang terakhir ini yang seringkali kita hadapi, masalah hati itu akan seringkali muncul keluar lewat perkataan kita. Orang Batak yang keras itu bukan berarti dia jahat loh. Saya punya cerita sedikit sebelum itu. Di Sinode JKI itu ada seorang pendeta, saya lupa namanya, tapi saya suka dengan dia. Dia orang Batak, pelayanannya di luar pulau, di misi, dan dia itu kalau kencang dan beriak banget. Tapi pertama ngomong dia bilang begini, waktu saya pertama kali ikut, karena setelah COVID terus baru ada lagi, dia bilang begini, maaf ya Bapak Ibu Saudara, saya tidak sedang marah ini ya, jadi tolong dimengerti begitu. Meskipun saya ngomong dengan keras seperti ini, saya tidak sedang marah. Lalu dia ngomong lagi khotbah dengan keras. Nah, masalah hati, kalau hatinya baik, meskipun dia ngomongnya kenceng seperti orang Batak yang ngomongnya kenceng, itu tidak menyakiti orang lain. Karena hatinya baik, gitu. Maksudnya baik. Tapi hati yang tidak baik, meskipun ngomongnya halus, bisa seperti silat. Silat yang berbiji baru, itu kan tajam gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari sama-sama kita punya kerinduan yang sama untuk menjadi hamba kebenaran. Biarkan Tuhan menyentuh hati kita, membereskan hati kita. Mungkin kita sudah rajin ibadah, kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, tetapi hati kita ini seringkali belum beres. Karena kita merasa hidupku itu sakit, Tuhan, aku itu sakit hatiku, ada banyak hal. Saya sendiri bukan seorang yang mudah untuk melupakan, tapi saya belajar untuk membuka diri supaya Tuhan menyentuh hati saya. Saya tidak mengingat-ingat masa lalu ya Bu ya, karena dia sering pesan ojo mengingat masa lalu ya. Nah, saya ini kalau sudah mengasihi, saya akan mengasihi dengan tulus. Saudara kita Eko ini bersama-sama dengan saya, meskipun dia waktu itu masih kecil, dia tahu persis bagaimana saya. Kalau saya mengasihi dan melayani, saya mengasihi dan melayani dengan tulus. Tapi peristiwa-peristiwa yang lalu membuat saya merasa takut untuk mengasihi, karena saya takut untuk dikhianati. Saya bilang dengan teman saya tidak berani terlalu dekat dengan orang. Kenapa? Saya tidak mau kecewa, saya tidak mau membenci, saya tidak mau sakit hati. Terus dia bilang begini, itu semua kan ada waktunya, nanti ada waktunya kamu harus berubah. Saya tidak sambil lalu. Saya masih menjalani hidup saya seperti itu. Dengan Bapak Ibu saya tetap ramah kan, tetap baik kan. Tapi dalam hati saya masih ada was-was. Nanti saya minta maaf ya, saya ngomong begini. Nanti saya akan, bagaimana kalau nanti saya akan dikhianati? Itu bahasa saya. Tapi Tuhan itu sungguh baik. Kemarin beberapa di antara ibu-ibu datang ke rumah saya. Saya tidak menyangka karena saya pikir datang-datang biasa. Malah membawa macam-macam begitu.
membawa macam-macam sehingga kami guyonan. Ini mau woman edisi di sini. Oh ya, karena makanan banyak sekali di rumah. Lalu kita dari jam 5:30 kurang sampai jam 9 itu rumah saya ramai silih berganti. Kan rumah kami kecil kan, jadi harus berganti. Itu tidak hanya membuat hati saya bersyukur, tapi di situ saya melihat Tuhan itu melihat hati saya, bahwa sekarang adalah melupakan masa lalu. Ini loh sekarang yang ada di hadapan. Saudara-saudara seiman yang tulus mengasihi, melupakan masa lalu. Mari kita semua dengan segala permasalahan kita, ini lupakanlah masa lalu. Izinkan Tuhan untuk menyentuh hatimu, memberikan sesuatu yang baru, sehingga kita pulih dan kita bisa menjadi anak kebenaran. Tuhan, pulanglah kau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa mencurah berkatnya kepada kita semua. Berkat kemenangan, berkat surgawi atas kehidupan kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Apa yang kerjakan selalu berhasil, beruntung dan diberkati oleh Tuhan.
bahkan seperti pohon yang ditanam di tepi air harus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha, Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di dalam berkat nama Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur, katakan sama-sama, amin.